Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang Permadi Arya, pegiat media sosial. Saya Bang Arni. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Permadi Arya, Bang Arni. Ya. Alhamdulillah perdana di sini. Perdana ya. Perdana, Bang. Makanya agak-agak grogi nih sebenarnya. Apalagi ada Al Mukarram Al Khotot sama Koko Felix yang saya hormati. Jadi Bang Arni, saya ini pegiat media sosial, anggota Banser juga. Tapi saya hari ini kesini sebagai pribadi saya tidak mewakili organisasi saya, GP Ansor dan Banser. Izinkan Bang Karni, saya mau mengangkat perspektif yang lain sedikit daripada yang sudah diangkat sama sahabat-sahabat di sini mengenai topik malam ini ya Bang Karni. Jadi menurut saya kumpul-kumpul unjuk rasa atau apapun lah istilahnya nuwun sewu ya, itu ya hak azazi ya di negara ini ya Bang Karni. Itu kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Justru menurut saya itu indikasi bahwa demokrasi di negara kita ini ya iklimnya masih sehat, iklim demokrasinya. Dan juga sebenarnya itu indikasi ya wah rezim ini ya nggak otoriter gitu. Masih bisa kumpul-kumpul gitu. Meskipun ada yang jelek-jelekin pemerintah gitu misalnya gitu ya. Nah tapi ini yang bikin saya kecewa. Ini yang saya sesalkan ini Bang Karni ini. Dan ini nuwun sewu ya, Al Mukarram Al Khotot sama Al Mukarram Koko Felix. Izinkan saya selesaikan dulu ya. Ngomongnya nanti kalau mau motong nanti biar saya selesai dulu. Yang saya sesalkan ini acara yang harusnya tanda kutip sakral ini dibajak, ditunggangi oleh ormas terlarang. Ormas terlarang yang saya maksud ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah lewat Perpu nomor 2 kemarin. Bendera Hizbut Tahrir itu dibentang, dikibar-kibar, diarak-arak di acara tuh Bang Karni. Jadi nuwun sewu, ini menurut saya ini adalah bentuk pembangkangan terhadap kedaulatan hukum Republik Indonesia. Masih ada yang lebih parah Bang Karni. Mohon izin saya pakai ilustrasi, saya udah siapin materi. Ini foto viral, sang saka merah putih ditaruh di bawah bendera ormas yang terlarang. Jadi saya begitu lihat ini nuwun sewu ini. Ini merayakan merayakan reuni, merayakan kemenangan atas penistaan agama. Tapi ya jangan jadi menistakan sang saka merah putih juga dong, benar gak? Ini ya nuwun sewu ini yang saya lihat ini kita ini di Indonesia ini yang negara mayoritas muslim ini kita ini sangat-sangat toleransinya nol sama yang namanya penistaan agama, tapi begitu penistaan Pancasila, penistaan sang saka merah putih toleransinya tiba-tiba besar gitu. Yang jadi pertanyaan buat saya, ini aparat kemana? Pak aparat kalau ada yang nonton ini kemana? Ini jelas-jelas ini penistaan ini penghina simbol negara ini jelas-jelas ini. Ini kemana aparat ini Bang Karni? Mosok sang saka merah putih ditaruh di bawah. Saya tahu pasti Koko Felix sama ini di sini pasti banyak yang ingin mendebat saya Bang Karni bahwa itu yang dipasang itu bukan bendera HTI, itu adalah Panji Rasulullah. Saya katakan sekarang, ini adalah Panji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah al-roya al-liwa. Monggo ini banyak sumber kredibel yang bisa dicek, banyak sumber kredibelnya. Ini bisa dicek ini. Ya, bisa periksa sendiri. Ini Bang Karni barang aslinya ini ada di Islamic Museum di Istanbul, Turki. Monggo, Koko Felix kan suka ke Turki, mampir ke sana. Jadi itu bahkan dikutipan sejarahnya itu jelas bahwa ini dulu Rasulullah Muhammad SAW menyerahkan bendera ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada Khaybar ke-7. Jadi jelas sejarahnya.
Jadi jelas ya kalau ada yang nonton di sini, Pak aparat, jelas ini adalah Panji Rasulullah. Ini adalah bendera ormas terlarang Hizbut Tahrir, jelas ya. Jadi next time Pak aparat mohon kalau ngeliat-liat bendera kayak gini lagi, tolong dong ditindak gitu. Yang kedua Bang Karni, saya nggak banyak bicara, poinnya nggak banyak. Ideologi terlarang khilafah yang sudah sudah dilarang oleh Perpu nomor 2 kemarin itu dengan terang-terangan itu dipromosikan di acara tersebut. Jejak digitalnya banyak Bang Karni. Bisa dilihat foto-foto, spanduk, flyer bertuliskan besar-besar khilafah. Itu dipajang-pajang, orang berselfie ria, diviralkan di media sosial. Ini ideologi yang pernah terang-terangan ingin mengganti Pancasila sebagai falsafah negara. Ideologi yang terang-terangan mengatakan bahwa menolak undang-undang dan mengatakan undang-undang RI itu adalah hukum jahiliyah, hukum biadab. Ideologi yang terang-terang mengajarkan katanya nasionalisme itu tidak ada dalil, kata mereka. Itu kan sama aja mengatakan bahwa cinta tanah air itu bertentangan dengan hukum Islam. Ingin membenturkan agama dan negara. Ideologi yang berbahaya, yang akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan pemerintah memutuskan untuk melarangnya. Maaf kalau saya menyinggung, tapi apa bedanya dengan komunis PKI? Jawabnya tidak ada. Sama-sama ideologi berbahaya, sama-sama ideologi terlarang. Kembali lagi pertanyaan saya, kemana aparat? Ini terus terang nih, Bang Karni, saya prihatin. Ini menurut saya ini udah bentuk menginjak-injak martabat hukum ini. Dan yang terakhir, pasca acara Bang Karni, buzzer-buzzer mereka, influencer mereka, itu di media sosial mereka kompak blasting itu memviralkan di media sosial foto-foto dokumentasi gerakan 212 dengan narasi-narasi nuwun sewu ya Bang Karni. Narasi-narasi yang hate speech, agitasi, dan hasutan anti pemerintah. Saya bukan corong pemerintah, cuman saya ngomong ini menjabarkan fakta. Contoh nih Bang Karni, ada diviralkan, wah Pak Jokowi, wah Pak Presiden RI tidak hadir di 212, ini berarti Pak Presiden ini tidak peduli pada umat Islam. Nah ini kan, contoh-contoh ini kan. Atau ada satu video yang viral itu, ada satu ustadz yang diundang untuk orasi. Ustadz siapa namanya, nggak penting lah itu. Ini dia orasi, ini videonya viral nih. Orasi dia mencaci maki dengan nada menghina Menteri Agama. Lah iki nuwun sewu iki Bang Karni, ini apa? Iki maulid apa orasi politik? Cok. Jadi kesimpulannya, akhir kata, saya sulit melihat 212 ini, sulit bagi kita untuk melihat 212 ini. Maksud saya sulit bagi kita untuk tidak melihat 212 ini sebagai gerakan politik. Mendingan udah jelas-jelas aja ini gerakan, jangan bilang gerakan Islam, ini gerakan politik bernuansa Islam. Bahkan ini saran saya nih Bang Karni, ini buat bapak-bapak ini yang saya terhormat. Udah kenapa nggak bikin aja sih partai politik 212? Parpol Islam 212 kan jelas. Minimal mereka jujur gitu Bang Karni dengan motif mereka yang sebenarnya yaitu politik gitu. Ya kan? Daripada kayak sekarang umat dibuai dengan dalil jihad bela agama persatuan umat padahal tujuannya politik 2019. Sekian Bang Karni. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya minta Felix Xiao, penceramah. Perdana juga kalau nggak salah. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas inayah, atas irodahnya kita semua bisa hadir di sini. Alhamdulillah saya didampingi oleh Ustadz saya, Ustadz Khotot, sekaligus kakak kelas saya di IPB. Ada Mas Fadli Zun, ada Ustadz Egy Sujana. Pertama kali ketemu dengan Mas Rocky Gerung yang sudah saya baca banyak sekali tulisannya, dan juga teman-teman Ustadz Fahri Hamzah ya Masya Allah. Ada Yai Marsudi dan teman-teman yang baru saya ketemu. Kalau sama Mas Permadi Arya ini beberapa kali mention saya di dunia media sosial. Jadi di media sosial ini ganasnya luar biasa ya Masya Allah ya. Tapi saya jadi teringat omongannya Mas Tejo. Nah, kalau Mas Tejo ini juga saya sering dengar videonya, terutama ketika lagi ngobrol sama Cak Nun. Saya ingat bahwa Mas Tejo pernah bilang bahwa hidup ini semuanya acting ya. Bahkan kata Mas Tejo, ya Mas Tejo juga acting. Dan saya jadi yakin ganasnya Mas Permadi ini acting juga kayaknya ya. Nah, tak doain Mas, tak doain mudah-mudahan imanmu juga bukan acting ya. Nah gitu yang pertama. Kalau yang kedua, Mas Denny Siregar saya juga pernah lihat beberapa. Dan kalau sana Al-Quran mengatakan wamal hayatud dunya illa laibu wallahun, bahwa sesungguhnya dunia itu tidak lain merupakan tempat bermain-main dan tempat bersenda gurau gitu ya. Nah sekarang Anda sudah bisa ngeliat senda guraunya itu kayak apa dunia itu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi yang pertama-tama saya pengen ngasih tahu dulu, saya datang ke sini, Alhamdulillah karena memang mungkin TV One melihat saya sebagai penggiat media sosial juga ya.